أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita lagi tentang kitab Ushul Thalathah, ya. Fa idza qila laka bima arafta rabbak, kalau engkau ditanya dengan apa engkau mengenal Allah Azza wa Jalla, maka penulis mengatakan faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka katakanlah dengan ayat-ayatnya dan juga makhluk-makhluknya. Dan di antara ayat-ayatnya, ya, tanda-tandanya adalah siang, dari mulai malam kemudian siang, ya. Kemudian juga matahari, bulan, ya. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wa man fihinna. Di antara makhluknya adalah 7 lapis langit, ya, dan juga 7 lapis bumi dan semua yang ada di dalamnya. Wa ma bainahuma, dan yang di antara keduanya. Dalilnya adalah wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang, ya, matahari dan bulan, ya. Janganlah engkau bersujud kepada matahari dan bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan semua itu kalau kalian benar-benar hanya ingin menyembah kepadanya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah juga mengatakan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah mengatakan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. 6 hari di sini adalah bukan hitungan kita, ya. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian bersemayam di atas 'arsy. Yughshil laila wan nahar, ya, meliputkan malam ke malam siang. Kemudian yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amrihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam dan siang dan juga mengikutkannya dengan cepat, yatlubuhu hathitha. Kemudian juga matahari, bulan dan bintang, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat-ayat ini, ya, ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama, kalau kita membahas tentang ayat-ayat Allah, maka kita juga akan merasakan bagaimana penciptanya, ya, karena nggak mungkin ada yang diciptakan kalau nggak ada penciptanya. Ini kita bicara logika dasar sebenarnya, ya. Nanti kita akan berbicara lagi hal yang lain yang menunjukkan kalau itu ciptaan. Yang pertama. Yang kedua,
Perkara yang kedua yang kita harus pahami adalah salah satu di antara yang menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla adalah teraturnya matahari dan bulan. Karena kalau seandainya matahari dan bulan itu adalah pencipta, maka masing-masing punya kehendaknya. Ya, nggak mungkin ya terjadi masing-masing dengan teratur terus. Ini yang terjadi. Jadi kalau kemudian seseorang ya, ada yang meyakini bahwa matahari itu adalah Tuhan dan bulan adalah Tuhan, maka mereka nggak mungkin diatur tapi mengatur. Ya, dan nggak mungkin mereka itu dirinya diatur karena nggak ada. Ya, antum secara logika yang paling istilahnya orang jahil pun paham lah. Ya, yang ngerakit komputer mau diatur sama komputernya? Nggak mau dan nggak mungkin, istilahnya seperti itu. Apalagi kemudian kita meyakini bahwa yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla memiliki kehendak tersendiri. Ini aneh ya. Ini kaidah dasar kalau kita bilangnya orang nggak usah mikir jauh-jauh lah, cari yang gampang pikirannya ya. Makanya sampai kemudian seseorang bisa mengetahui apa, kapan gerhana matahari, kapan gerhana bulan, dan mereka juga bisa mengetahui perubahan musim dari panas ke dingin, dingin ke panas. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa matahari dan bulan itu Allah mengatur sedemikian rupa sampai manusia bisa mempelajarinya dengan baik pergerakan waktu. Jelas di sini. Ini yang kita harus pahami. Makanya jadikanlah ini sebagai tanda bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat yang kita harus kembali setiap saat dengan melihat tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang begitu rapi dan luar biasa sempurna. Makanya ma'asyiral mu'minin rahimani rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Enggak mungkin ya, nggak mungkin, perhatikan, nggak mungkin matahari ketemu sama bulan. Pernah ketemu matahari sama bulan sebelahan? Ya, karena Allah ngaturnya dengan baik ya. Kemudian nggak mungkin malam ya mendahului siang ya, paham ya? Antara malam sama siang balapan, ketemu nggak? Oke. Makanya kalau terjadi salah satu kan, kadang-kadang ada negara yang malamnya panjang, ada yang negara yang siangnya panjang bukan kemudian muncul bareng ya, karena pada dasarnya mereka semua adalah makhluk yang diatur dan tidak memiliki kehendaknya sendiri. Ini yang kita harus paham. Kemudian Allah mengatakan wa kullun fi falaki yasbahun, masing-masing itu beredar pada garisnya dan mereka apa? Bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa mereka itu merupakan makhluk. Maka jelas di sini bahwa yang mengatur matahari dan bulan, yang menciptakannya dan seluruh alam adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, logika ini juga digambarkan oleh Al-Imam Abu Hanifah ketika bicara sama ateis. Saya pernah bahas ini kayaknya. Ini disebut di dalam kitab Syarh Al-Aqidah Tahawiyah dan juga di dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Perkataan ini perkataan yang ma'ruf, di mana Abu Hanifah mematahkan ya perkataan ateis yang merasa bahwa sesungguhnya nggak ada pencipta. Jadi mereka itu ada dengan sendirinya. Ini dilogikakan, dipatahkan dengan hal yang paling ya, manusia kalau kita bilang ya, diajak orang yang jahil, yang bodoh, nggak ngerti apa-apa, kalau ditanya masalah itu akal sehatnya keluar ya. Apalagi kemudian ateis itu mereka punya titel dan lain sebagainya. Orang kadang-kadang kalau sudah keminter keblinger kan. Nah, di sini dikatakan, renungkan, kalau ada sebuah kapal ya bersandar di sungai ya, di sungainya disebut sungai Dajlah, kemudian barang dari kapal tersebut turun dengan sendirinya. Perhatikan kata-katanya, dengan sendirinya
Ya, itu barang tiba-tiba pindah. Ya, terus habis gitu nggak ada yang menggerakkan mengemudi kapalnya. Kemudian naiknya barang itu ya terjadi nggak ada awaknya sama sekali. Sudah. Kemudian setelah itu kapalnya jalan ya berlabuh ke pelabuhan berikutnya. Jalannya juga jalan sendiri. Ya, tidak pakai ya ada orang yang gerakin dan lain sebagainya. Apakah ini bisa terjadi? Orang gila kalau ditanyain masalah ini, jawaban orang gila apa? Bercanda, kata orang gila. Orang gila stres itu. Diajak ngomong kayak gini, kata dia gila tapi bisa waras. Istilahnya seperti itu. Apalagi orang yang waras. Ya. Maka orang ateis itu mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin. Jelas jawabannya? Maka sama. Kalau kapal saja yang kecil kita bicara nggak usah besar-besar, ya, nggak mungkin beroperasi dengan sendirinya. Bagaimana dengan alam semesta yang teratur dengan aturannya? Apakah mungkin alam semesta ini beroperasi dengan sendirinya? Jelas ya. Fitrah manusia. Anak kecil kalau diceritani kayak gitu, kata anak kecil apa? Wah, ini dongeng khayalan, kata anak kecil. Karena nggak akan pernah terjadi. Seorang anak kecil, ya, apalagi kemudian orang dewasa. Maka disinilah seseorang yang kemudian mereka tidak merasa bahwa semuanya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terjadi dengan baik. Dan kita harus kembali hanya kepada satu zat, sama dengan orang yang kemudian tidak menyadari bahwa dia nggak mau menerima adanya kapal itu bergerak sendiri. Maka kenapa kita bisa menerima bahwa kita bisa beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla? Jelas di sini? Ini kita harus paham. Jadi orang yang melakukan kesyirikan, ya, kalau mereka nggak mau menerima alam ini bergerak dengan sendirinya, kenapa mereka melakukan kesyirikan? Karena semua itu ada yang ngatur. Jadi kita harus menyembah kepada yang mengaturnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan lagi tentang istilah ya Ar-Rabb. Ar-Rabb huwal ma'bud. Rabb itu adalah yang berhak untuk disembah. Apa dalilnya? Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi ya khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, surat Al-Baqarah. Kemudian Allah mengatakan, Allah menjelaskan tentang masalah penciptaannya, yang dimana Allah menciptakan dan mengaturnya dengan detail. Apa yang terjadi? Alladzi ja'alakumul arda firasya. Allah bentangkan daratan, ya, wassama bina. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan langit itu sebagai atap, bumi dibentangkan. Kemudian wa anzala minas samai ma. Allah turunkan dari langit apa? Air apa? Sebagai kehidupan, benar nggak? Fa akhraja bihi minats samarati, maka Allah keluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Yang ngatur sampai sedemikian rapinya ini siapa? Semua nggak terjadi dengan sendirinya. Maka Allah memerintahkan untuk seseorang itu beribadah, ya, beribadah di sini. Jelas posisinya, ya. Fala taj'alu lillahi andada. Intinya apa? Jangan jadikan Allah sebagai sekutu. Artinya kita nyembahnya bukan sekedar hanya sama Allah, tapi ada yang lain. Nah, nanti yang diistilahkan nyembah ini gimana? Disebutkan detail di bawahnya. Ada 12 hal yang diberikan contoh oleh penulis tentang istilah ibadah. Dari mulai takut, harap, semua, cinta, semuanya. Ya, ada yang wajar, ada yang tidak wajar. Yang kita harus pisahkan antara yang wajar sama yang tidak wajar.
Rasa takut yang wajar bagaimana, yang tidak wajar yang harusnya sama Allah bagaimana. Itu semua ada contoh secara detail. Ya, supaya kita nggak salah tempat. Kadang-kadang apa? Kita mengatakan ini wajar, padahal tidak wajar. Ya, yang ini wajar tapi orang ngomong nggak wajar. Ya, orang kadang-kadang salah kaprah. Maka nanti kita sebutkan antara wajar sama yang nggak wajar. Sedangkan Allah SWT mengatakan wa antum ta'lamun, kita sadar semua ini adalah yang menggerakkannya Allah, tapi kemudian kita rela untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kita sadar bahwa Allah satu-satunya pemberi, tapi kita masih berharap kepada yang lainnya. Ini istilahnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus paham dengan baik bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah. Maka sepantasnya, seharusnya apa? Allah yang kita sembah, karena kita ini diciptakan. Satu, ya. Kemudian jika seandainya selain Allah yang bersama Allah dalam menciptakan manusia, maka dia juga berhak untuk disembah. Kalau ada, pertanyaannya ada? Tidak ada. Jelas? Artinya kalau ada seseorang yang melakukan kesyirikan, maka mereka meyakini secara tidak langsung yang menciptakan kita bukan cuma satu. Betul apa enggak? Iya. Apa bedanya kita sama agama lain? Apa bedanya? Ya, agama lain, kita bicara Hindu, Buddha, mereka meyakini yang menciptakan dan yang mengatur berapa? Tuhannya banyak. Nah, maka mereka nyembah ini sendiri, nyembah ini sendiri, nyembah ini sendiri. Jelas di sini, ya, karena mereka mengatakan bahwa ini yang atur ini, ya ini yang atur ini yang atur ini. Sedangkan manusia semua berpikir bahwa yang mengaturnya adalah satu zat. Harusnya dia sejalan sama pemikirannya, bukan menyimpang dari pemikirannya. Ya. Kemudian juga yang menciptakan kita itu hanya Allah. Tidak ada yang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk nyembahnya hanya kepada Allah. Sebagaimana kita meyakini bahwa yang menciptakan kita hanya Allah. Ini sejalan. Ya. Kemudian juga muallif rahimahullah mengatakan, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menciptakan seluruh manusia, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur dan menciptakan sarana hidupnya. Sarana hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang ngatur siapa? Allah. Ini sarana. Ini menunjukkan kita lebih lagi. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghamparkan bumi, laut, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pohon-pohon itu sebagai bentuk apa? Semua yang Allah ciptakan sebagai sarana bagi manusia. Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi, semua. Buat siapa? Manusia. Ini menunjukkan semua yang ada di bumi Allah berikan sebagai sarana hidup. Semua. Kurang apa coba? Kita aja ketika ngelihat ada orang tua, ya, kemudian ngasih anaknya, dari mulai anak itu muncul dari mulai janin sampai dewasa sama orang tuanya dikasih macam-macam. Tiba-tiba kita dengar kisah ada anak durhaka sama orang tuanya, nggak ngakuin orang tuanya. Semua orang ngelihat anak itu lewat, bencinya luar biasa. Betul? Lihat, ada anak nggak tahu diri, ada anak nggak tahu diri. Tapi ketika kita ngelihat kesyirikan, nggak ada yang komentar. Ada manusia nggak tahu diri, nggak ada tuh yang kita. Betul nggak? Mana yang lebih mengerikan? Orang tua itu ngasihnya nggak total. Ada orang tua yang ngasih total. Dalam sampai kemudian sakit orang tuanya ngasih bisa sehat. Nah, ada yang kemudian anak itu ya dalam posisi kesusahan, dalam permasalahan orang tuanya bisa menyelesaikan semua. Enggak kan? Orang tuanya hanya bisa memberikan nafkah. Itu pun manusia begitu diceritain kisah itu dan orangnya di depan mata, semua orang melihat dia dengan pandangan yang sinis dan keji.
karena perilaku yang buruk, jelas. Tapi di antara manusia banyak yang nggak heran kalau ada orang yang nggak mengakui Allah Azza wa Jalla, padahal Allah yang memberikan kehidupannya dari mulai belum siapa-siapa sampai mereka bisa hidup dengan baik. Total Allah yang kasih. Ini istilahnya kalau kita lihat. Makanya ketika kita melihat manusia dikhianati, kita melihat kisahnya jengkelnya luar biasa. Tapi bagaimana dengan Allah dikhianati, kita santai. Nah, istilahnya inilah dalam kehidupan harusnya kita belajar banyak di sini ya, ikhwah. Ya. Makanya ya, kadang-kadang yang lebih anehnya lagi, kalau hujan nggak turun, apa yang terjadi? Manusia malah memberikan sesuatu kepada yang lainnya. Kenapa? Oh, ini gara-gara si mbah ini marah. Ketika keluar abu dari gunung, disebutnya apa? Oh, wedus gembelnya marah dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan bagaimana manusia ketika tersesat, semua akal sehat secara mutlak mereka lepasin. Karena yang namanya kesyirikan dan dosa itu menjadikan manusia jahil. Walaupun mereka mengatakan saya ini sekolahnya sudah lama sekalipun, ketika mereka melakukan kemaksiatan dan kesyirikan, mereka ngelepasin akal sehat. Secara gampangnya lah, jangan jauh-jauh. Ketika orang maksiat, dia tahu nggak dia salah? Tahu kan? Dia tahu nggak maksiat itu berbahaya? Tahu kan? Dia tahu nggak maksiat itu bakal merusak kehidupan dunia akhiratnya? Pertanyaannya, kenapa dia lakukan? Selesai. Jadi manusia menyadari, saya salah, saya sedang rusak, saya sedang ini. Bahkan dia bangga sama kerusakannya, ya kan? Ada orang yang sampai mengatakan, jangan dekat-dekat saya bukan orang yang bersih, saya orang kotor. Bayangin nanti. Inilah bagaimana manusia dengan akal sehatnya lepas semua ketika nafsunya berkuasa. Ya. Karena pada dasarnya yang menjadikan manusia bisa pakai akal sehatnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Sudah. Jadi jangan pernah ngaku pinter kalau kita masih bisa mengingkari Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah kita bisa memanfaatkan akal kita dengan baik ketika kita masih melihat kemaksiatan dan kesyirikan hal yang wajar. Karena pada dasarnya ketika kita diposisikan yang sama, manusia ketemu sama manusia dengan hal yang sama, orang nggak akan pernah mengatakan wajar. Namanya apa? Nggak wajar. Jelas ya ikhwah? Itu istilahnya. Kemudian dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia beserta sarananya, maka janganlah kita mengambil tandingan dan sekutu. Maka secara umum manusia di atas muka bumi ini lebih banyak yang apa? Musyrik. Ya. Di antaranya apa? Mereka berdoa kepada siapa? Nabi Isa. Betul? Nyembah dewa, nyembah patung, nyembah matahari, ya, dan lebih banyak lagi. Ya. Lebih banyak apa? Mana yang lebih baik musyrik sama yang lebih baik Islam? Lebih banyak yang musyrik. Bahkan kaum muslimin pun sendiri masih ada sebagian yang terjumus dalam kesyirikan dengan macam-macamnya, tapi dia nggak sadar kalau itu syirik. Makanya dari pembahasan ini nanti kita akan tahu mana syirik mana enggak dari bentuk ibadahnya masing-masing. Di sini mulai Imam Ibnu Katsir berkata, dan ini dinukil oleh muallif, dikatakan al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqul ibadah. Ini kaidah ya ikhwah. Kaidah ini nggak bisa dihilangkan, bahwa yang menciptakan semua ini dialah yang berhak untuk apa? Disembah satu-satunya. Ya. Kaidah ini menunjukkan Allah menjadikan ya itu semua buat siapa? Buat manusia. Lalu bagaimana kemudian manusia mudah meminta kepada selain Allah? Allah yang kasih, tapi yang ngasih tadi nggak diakui, kemudian dia pergi ke yang lainnya. Kalau kita mengakui Allah, maka setiap masalah kita baliknya kemana? Ke Allah. Pertanyaannya, ketika kita ada masalah, kenapa lebih mudah curhat sama orang daripada curhat sama Allah? Kalau kita bicara realita nih,
ya, bahwa Allah satu-satunya tempat kita balik. Kenapa kita masih mudah mengatakan lainnya? Cari solusi sama ngomongin masalah. Ketika cari solusi kita mengatakan terjadi masalah gini, kira-kira bagaimana caranya? Apa yang Allah katakan? Itu lain. Itu cari solusi namanya. Tapi ketika kita mengeluh, tahu mengeluh ya? Ini bahasanya ngeluh. Kalau ngeluhnya sama Allah, maka itu disebut dengan sabar. Tapi ngeluh sama manusia, ya, mencurhatkan sesuatu kepada manusia disebut dengan apa? Ngeluh sebenarnya. Maka subhanallah, ada sebuah syair. Para ulama terdahulu mengatakan apa? Idza syakauta ili ibni Adam innama tashkur rahmani ilal ladina la yarham. Pertanyaannya ya ikhwah. Ya. Ketika kita mengeluhkan masalah kita kepada manusia, yang ngasih ujian kita siapa? Yang punya solusinya siapa? Nah, pas kita ngomongin masalah, yang kita ghibahin siapa? Yang kita omongin siapa di sini? Allah. Bayangin, penciptanya kita hibahin. Hibah sama orang yang nggak ngerti apa-apa. Ya, kira-kira antum kena sakit nih, ya, sakit, ya, badan antum, tiba-tiba antum pergi ke satpam, ngasih solusi nggak? Deh, kata satpam, kayaknya kayak gini, kayaknya begitu kita cerita sama orang, saya tadi datang ke satpam tanya masalah penyakit, kata orang, ya Allah, ya wah jelas di sini jelas, orang akan komentar yang aneh, antum aneh, coba baik-baik, makanya satpam itu ngerti obat, istilahnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan ketika kita bicara yang ngasih ujian kita Allah, yang punya solusinya Allah? Makanya dikatakan idza syakauta ila ibni Adam, kalau engkau mengeluhkan masalahmu kepada anak Adam, sama saja engkau mengeluhkan tentang Allah, karena semua datang ujian dan solusinya dari Allah. Paham ya? Tentang Allah kepada yang nggak punya rahmat, yang nggak punya kasih sayang. Buktinya apa? Kita mau tanya secara jelas, manusia ini, ya, ketika mereka jadi orang dolim, jadi orang egois juga, dia punya kasih sayang di situ. Kalau Allah nggak ngasih hidayah, dan hidayah itu menjadikan dia menyayangi sesamanya, bisa dia punya rasa empati? Jawabannya nggak mungkin. Karena manusia ketika diserahkan kepada dirinya, dia punya sifat perhitungan. Jangan jauh-jauh lah. Ada orang tiba-tiba minta sama antum, kadang-kadang pikiran kita apa? Ini orang sehat minta-minta kumpul duit, lah kita dapatnya susah, mulai kan perhitungan, betul nggak? Realita ya ikhwah. Tapi kalau kita nggak ngerti ilmu agama, begitu ngerti ilmu agama, ketika dia minta tolong, ya sudah, kalau mau kasih ya kasih, istilahnya seperti itu, jelas. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita nggak akan pernah mudah, karena kita perhitungan sama seorang, apakah dia mendatangkan manfaat bagi saya atau tidak. Banyak hal, sampai orang mengatakan saya akan baik sama orang kalau dia baik sama saya, perhitungan kan ini. Yes. Inilah bagaimana kemudian manusia itu salah tempat, ya, karena pada dasarnya mereka itu minta kepada dan ngomong kepada tempat yang salah. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan macam-macam ibadah, anwa'ul ibadah allati amara biha, ya, macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, amarallahu biha, misal al-Islam wal iman wal ihsan, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan seperti apa? Islam, iman, dan juga ihsan. Dan dari tiga hal ini, di antara contoh prakteknya apa? Doa, takut, berharap, pasrah, cinta, benci, khusyuk, ya, kemudian khasyah, ini nanti ada rasa takut yang disertai dengan apa yang kita jelaskan. Kemudian inabah, menyerahkan. Inabah ini sama tawakal modelnya gimana, masing-masing ada sendiri, ya. Kemudian isti'anah, ya, meminta pertolongan, ya, al isti'adah. Nah, isti'anah sama isti'adah ini perbedaannya ada, sama-sama minta, minta pertolongan, sama bedanya apa? Sama perlindungan, yang satu pertolongan, yang satu perlindungan. Kemudian al istighatsah, ya, kemudian menyembelih, nadar, dan lain sebagainya. Kita akan sebutkan 12 sekaligus insyaallah. Kita bahas satu dulu, ya, disertai dengan dalil-dalilnya.
Yang pertama, doa. Ya ikhwah, doa itu ibadah, bukan sekedar ibadah. Doa ini penting dan paling besar. Disebut paling besar kenapa? Ya. Pertama, Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Jin ayat 18, Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu punya siapa? Allah. Maka orang masuk masjid tentunya, ya, masjid ini apa? Tempat, istilahnya apa? Masjid, tempat sujud. Maka sujudnya kepada siapa? Pemiliknya, pemilik. Paham ya? Maka dikatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Begitu kita bicara sujud ibadah, maka Allah bicara doa. Loh, ada apa? Kenapa Allah sebutinnya jangan kalian berdoa bersama Allah yang lainnya, siapapun dia? Kenapa Allah katakan doa? Ketika Allah bicara sujud ibadah, Allah sebutkan doa. Paham di sini? Berarti ada sesuatu dong di doa itu, ya kan? Nah, di sini ya ikhwah, ya, pelajaran yang pertama bahwa kesyirikan adalah di mana seseorang berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka orang yang berdoa bersama Allah sesuatu, maka itu disebut dengan syirik. Karena tujuan doa kemana? Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga seorang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah juga disebut syirik. Seorang itu tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena dia menyembah, ya, dan hanya beribadah kepada selain Allah. Kalau orang, ya, nggak kenal Allah, kemudian dia menyembah dan beribadah kepada selain Allah, disebut dengan syirik gak? Secara bahasa tidak. Loh, dia kan nggak kenal Allah. Paham ya? Contoh, dia nyembahnya, dia taunya Tuhan itu matahari. Maka nyembah dia hanya ke matahari disebut syirik enggak? Enggak kan? Kan cuma satu arah yang dia sembah, betul enggak? Secara bahasa enggak. Karena dia enggak kenal Allah, enggak kenal loh. Paham di sini ya? Dia enggak tahu kalau Tuhannya itu Allah. Yang dia tahu Tuhannya ternyata makhluk. Namanya orang enggak kenal. Namanya orang jahil di sini. Paham di sini ya? Karena orang nyembah ke satu dat, ke satu hal disebut syirik enggak? Tidak secara bahasa, paham ya? Tapi secara istilah, ketika kita bicara ibadah, ya hanya kepada Allah, ibadah, selesai. Kita harus paham dulu. Kita bicara secara bahasa dulu, paham ya? Ya. Maka ini tidak disebut syirik secara bahasa. Antum harus paham, ya kan? Karena dia nggak kenal Allah. Kalau dia kenal sama Allah, nyembahnya kepada selain Allah, syirik. Karena kenal. Tapi kalau nggak kenal, ada nggak suku-suku pedalaman antum melihat? Apa dia tahu? Nggak tahu kan? Dia, subhanallah ya ikhwah, ini terjadi ya ikhwah. Ada yang kemudian mereka nggak kenal, begitu baru masuk mereka baru tahu, oh begini ya, ada Islam dan lain sebagainya. Mereka nggak tahu. Antum tanya orang-orang yang dakwah di pedalaman-pedalaman itu, subhanallah, dan ini terjadi. Ya, karena mereka keyakinan dari awalnya salah. Mereka mengatakan Tuhan itu apa dan lain sebagainya, punya sebutannya sendiri. Kemudian juga, ya, orang-orang musyrik, mereka itu berdoa kepada Allah, ya apa enggak? Tapi yang terjadi, orang kafir Quraisy, mereka juga berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini. Kita mau tanya, ya, mau tanya. Orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan yang lainnya itu berdoa sama Allah enggak? Buat melangin Rasulullah tuh minta sama Allah enggak mereka? Hah? Melangin Rasulullah loh, minta sama Allah enggak? Minta. Kita nanti buktikan semuanya bahwa mereka itu dalam riwayat yang sahih, bahkan entah dari mulai kelasnya Abu Jahal dan yang lainnya, yang orang-orang jahil-jahil, orang-orang kafir Quraisy, itu yang disebut dengan kafir. Rasulullah mengatakan kafir loh. Allah mengatakan kafir.
Ya, bahkan orang kafir Quraisy kalau naik kapal, ini ayatnya nih. Ini cerita tentang kafir Quraisy nih. Bukan cerita tentang orang yang beriman, kafir Quraisy. Ya, dikatakan fa idza raqibu fil fulki. Tahu fulki? Kapal. Ya, perahu, kapal, ya. Mereka apa yang terjadi? Kapal kan enggak tenang kan? Betul enggak? Mereka da'allaha, mereka. Jadi ini rombongan istilahnya. Orang kafir Quraisy itu mereka nyembah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Nyebutnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doanya cuman ke satu arah. Sampai Allah memberikan kesaksian mukhlisina lahuddin yang disebut ikhlas sebenarnya. Terjadi di diri mereka. Antum bisa bayangin coba. Yang nyembah berhala tuh begitu naik kapal langsung nyebutnya ya Allah, doanya ke Allah supaya kapalnya tenang dan selamat. Kapan mereka syirik? Setelah selamat. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika sampai darat selamat aman baru balik lagi ke kesyirikannya. Mintanya ke patung disampaikan ke Allah, tapi bicara di kapal. Nah, sekarang saya mau tanya, sekarang nih, hari-hari ini, ya, orang kadang-kadang ketika melakukan kesyirikan, naik kapal, doanya sama Allah apa nyebut yang lainnya juga? Mutlak. Orang kadang-kadang nyebut siapa? Gurunya disebut. Betul apa enggak? Ini realita. Betul apa enggak? Padahal orang kafir Quraisy begitu naik kapal nyebutnya siapa? Allah. Kalau ini disebutin siapa? Gurunya disebut. Sebut nama gurunya apa? 3 kali dan terjadi sekarang. Iya. Berarti kalau kita bicara mana yang lebih syirik? Dulu sama sekarang. Nah, makanya kalau kita pelajari bicara masalah pelajaran tauhid orang pada lari. Kenapa? Kayak kita nih musyrik aja. Realitanya lebih mengerikan sekarang daripada dulu. Ini yang terjadi ya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya, riwayat dari Imam Hakim disebutkan ya, dan riwayat ini ya sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Kenapa? Makanya kemudian kuat dan sahih. Abu Jahal itu ketika perang Badar doa sama Allah. Apa doanya? Allahumma ayyuna kana aqta'a lirrahim. Dikatakan ya Allah, siapa di antara kami ya, antara aku sama Rasulullah Muhammad, kata dia, yang memutuskan tali silaturahim. Wa atana bima la na'rif. Ya. Dan membawa sesuatu yang kami tidak ketahui. Kenapa? Ajaran aneh istilahnya mereka. Mereka biasa nyampein ke dat yang lain. Tiba-tiba semua penyampaian ke yang lain harus langsung ke Allah, direct. Maka mereka mengatakan apa? Ajaran yang kami tidak ketahui. Ya. Kemudian fahnihil ghadah. Maka dikatakan apa? Maka binasakanlah dia al-ghadah, yaitu hari ini. Ini yang terjadi. Bayangin Abu Jahal sebelum perang doanya sama Allah. Padahal yang diperangi siapa? Utusannya. Ini realita. Karena pada dasarnya mereka doa sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara dalil yang lainnya ya ikhwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, orang-orang yang berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah itu mereka bukan sekadar syirik tapi juga disebut kafir. Sebagaimana Allah mengatakan surat Al-Mu'min ayat 117. Allah mengatakan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang berdoa kepada Allah bersama dengan sembahan yang lain maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Jadi ada enggak yang membenarkan sikap yang seperti ini? Jawabannya tidak ada dan enggak mungkin. Ya, kalau mereka mengatakan ini diridhoi sama Allah, kata Allah apa? Enggak ada dalil sama sekali. Allah yang langsung mengatakan. Jadi orang yang bicara kesyirikan, nyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, yang sering terjadi kepada siapa? Ya,
Mereka kepinginnya muji Rasulullah kadang-kadang, betul nggak? Tapi nggak terasa lafadznya jadi lafadz doa. Kadang-kadang orang nggak kenal, nggak sadar kata-kata ini, nggak paham. Coba dicek lagi. Ya, kalau lafadznya jadi lafadz doa, masuk nggak syirik? Masuk. Karena doa minta, ya Allah, istilahnya kita kasih saya pertolongan, kemudahan. Mintanya siapa? Bisa kita mengatakan kepada manusia, kasih saya rizki, kasih saya kemudahan. Bisa ngomong gitu? Jawabannya tidak. Tapi kadang-kadang orang mengatakan, demi kemuliaan Rasulmu, ya, demi keagungan Rasulmu wahai Rasulullah, kasih saya. Syirik bukan ini? Syirik. Karena kita meminta sesuatu dengan mengagungkan itu hanya kepada Allah. Tapi kalau kita minta tolong, tolong bantu saya, syirik bukan? Hah? Bukan. Karena syirik di sini meminta disertai pengagungan. Jelas di sini, ini arah doa yang menjadi kesyirikan dari situ. Ya. Kemudian juga ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Istilah kata-kata ma'a di sini, ya, artinya apa? Seorang yang berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah, maka ini disebut dengan ma'a. Ya. Ketahuilah, ketika kita berdoa, ya, kita menyembah kepada selain Allah, itulah yang disebut dengan apa? Ilahan akhar. Sesembahan orang kepada selain Allah disebut sebagai ilah akhar. Tahu ilah? Sesembahan yang lain. Maka kita secara tidak langsung, sadar atau tidak, sesembahan yang lain disebut sebagai Tuhan. Berarti orang itu Tuhannya ada satu apa banyak? Banyak. Jadi orang yang syirik itu mengakui ada Tuhan selain Allah. Selesai. Walaupun kita mengatakan itu bukan Tuhan, tapi seseorang mengakui ada sifat Allah di balik makhluknya, maka mereka mengakui itu sebagai Tuhan. Jelas. Ini yang disebut dengan kesyirikan secara jelas. Kita mengatakan cuma sebagian kecil. Kita mengatakan momen khusus ini saya mau minta tolong juga sama ini dengan pengagungan. Maka disebut mengakui dat itu sebagai Tuhan. Ya. Seperti kepada siapa? Malaikat, jin, ya, kemudian wali. Ini yang sering terjadi. Betul nggak? Kadang-kadang di kuburan terjadi nggak? Jangan minta. Betul nggak? Tapi yang terjadi, padahal ada warningnya. Subhanallah ya ikhwah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian, nah, kenapa Allah katakan doa di perkara masjid? Kenapa Allah katakan ibadah doa? Ini dia alasannya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, sebenarnya hadis ini dhaif, tapi maknanya benar karena ada hadis yang lain yang semisal dengan ini. Kata Rasulullah, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Jadi ibadah yang paling besar apa? Doa terbesar. Ya. Maknanya ini benar. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis yang sahih, dikatakan inna doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Maksudnya apa? Rasulullah SAW pernah mengatakan al-hajju arafah. Haji itu arafah. Tahu maksudnya apa? Haji itu arafah. Padahal rukun haji cuma arafah. Apa yang lain? Banyak ya. Betul nggak? Kenapa Rasulullah katakan haji itu arafah? Rukun terbesar adalah arafah. Ya. Makanya dikatakan bahwa wukuf di arafah merupakan rukun haji paling penting. Berarti ibadah yang paling penting adalah doa. Kenapa ibadah paling penting doa? Kita tahu secara jelas kalau seseorang itu berdoa, dia menunjukkan apa? Menunjukkan statusnya sebagai apa?
hamba. Betul, sudah. Itu dia. Kenapa Allah menjadikan doa itu ibadah yang paling besar? Karena di saat itu seseorang mengakui dirinya itu hamba. Maka dia mengatakan, ya Allah, tolong saya. Dia menghinakan dirinya secara jelas. Orang lain ngelihat. Jelas dia menghinakan dirinya di hadapan Allah. Betul? Makanya Allah cinta orang yang berdoa. Sampai Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan di dalam surat Ghafir ayat 60. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ayat ini kita sampai kemudian diancam sama Allah kalau berhenti dari berdoa. Apa dalilnya? Ini loh. Anda melihat yang sini. Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Maksudnya apa? Berdoa dariku, enggak mau doa, aku masukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Karena Allah kepingin lihat hambanya sadar gak dia posisinya sebagai apa dan bagaimana sikapnya dia. Di dalam doa itulah dia sadar siapa dia dan bagaimana dia kepada Allah. Jelas. Ini yang menjadikan doa itu ibadah terbesar. Makanya dalam kita minta, kok kemudian kita minta sama yang lainnya, maka disinilah kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala bukan memuliakan Allah, bahkan mengakui Allah satu-satunya. Kita secara tidak langsung menghinakan Allah Azza wa Jalla. Karena kita merasa bahwa yang menciptakan kita bukan sekedar Allah. Jelas? Paham di sini? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kemudian Allah menjadikan orang-orang yang enggak mau berdoa hanya kepada Allah, enggak mau berdoa hanya kepada Allah, mereka diancam dengan apa? Dengan termasuk orang-orang yang sombong, kemudian masuk neraka, kemudian dalam keadaan terhina. 3 langsung ancaman Allah. Sebut pertama apa? Sombong. Kemudian 2 masuk neraka, yang ketiga dihinakan. Jelas di sini. Ini gara-gara apa? Ketika seseorang itu tidak mau berdoa hanya kepada Allah. Ini masalah doa. Insya Allah isti'anah, istighatsah dan yang lainnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan insya Allah mulai tanggal 23 nanti sampai tanggal 9 kajian libur. Jadi kalau mau ikut kajian tempat lain, kita insya Allah ketemu lagi di tanggal 10 Maret ke atas. Insya Allah bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan menambahkan keimanan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari kesyirikan dan juga kejahilan, serta mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita istiqomah di atas ketaatan dan menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.